Hai, ketemu lagi kita, Susuk Emas, sang wanita. Konon katanya susuk emas ini dipercaya dapat menambah rasa percaya diri, membuka aura, menarik perhatian lawan jenis, dan membuat nyaman orang sekitar kita. Warti adalah salah satu pengguna susuk emas ini, dan hal tersebut memang benar adanya seperti yang Warti rasakan. Warti dengan mudah dapat menggait lelaki manapun yang ia mau. Warti akan tampak anggun dan menarik di hadapan kaum lelaki yang ia incar. Dari susuknya ini, Warti berhasil menikahi seorang lelaki, anak pertama dari keluarga kaya. Dan dari pernikahan itu, mereka dikarunia 2 orang anak laki-laki dan perempuan. Suaminya bernama Alex. Bak kerbau dicocok hidungnya Alex tak pernah menolak apapun yang diinginkan oleh istrinya. Warti sedianya adalah perempuan yang memang cantik apa adanya. Karena obsesinya untuk menjadi orang kaya, akhirnya ia memutuskan untuk mengambil jalan sesat ini. Banyak pria yang menaruh hati pada Warti. Namun Warti menolak karena mereka berasal dari keluarga miskin. Tak ada lelaki kaya yang mendekatinya. Alex terpesona dengan keanggunan dan kecantikan Warti. Alex merasa nyaman bila berada dekat dengan Warti. Setiap kata yang diucapkan oleh Warti seperti mengandung candu asmara. Sesuai harapan, itulah yang Warti ingin dapatkan dari susuk ini. Setelah bekerja bertahun-tahun sebagai asisten rumah tangga, hasilnya tak membuatnya kaya. Warti sudah sangat muak dengan kemiskinan ini. Ibu dan bapaknya yang hanya seorang petani dan adik-adiknya yang masih sekolah membuat Warti harus berpikir ekstra untuk mendapatkan banyak uang dan hidup layak. Di sela-sela bekerja, Warti terbesit untuk mencari pacar atau suami yang mampu menopang kebutuhan hidupnya secara mapan. Namun kecantikan alaminya tak mampu meluluhkan hati pangeran berkuda emas. Berbekal uang seadanya, Warti menuju ke kediaman teman masa sekolahnya dulu yang sukses menikahi seorang yang tampan dan kaya raya. Tanpa basa-basi, Warti langsung mengatakan apa adanya tentang apa yang ia pikirkan. Mereka memang teman dekat, bisa dikatakan besti. Diantarlah Warti ke rumah Mbah Parjo. Setelah mengutarakan maksud dan tujuan mereka, mulailah Mbah Parjo menawarkan beberapa opsi susuk, dari susuk emas hingga berlian. Pada akhirnya susuk emas yang menjadi pilihan Warti, sesuai dengan uang yang Warti miliki. Susuk emas ini memiliki beberapa syarat dan pantangan. Syaratnya adalah Warti harus mandi kembang setiap malam bulan purnama dan memakan bunga kantil setiap malam Jumat Kliwon. Pantangan, Warti dilarang makan sate, pisang mas dan pisang raja. Jika itu terjadi, maka susuk ini akan hilang manfaatnya. Beberapa kepingan emas yang berukuran mungil itu sudah terpasang secara gaib di bibir, dagu, payudara, dan yang terakhir di bagian alat vital Warti. Alex sangat beruntung mendapatkan Warti. Selain parasnya yang cantik, Warti juga sangat epik di atas ranjang. Aksi Warti membuat Alex semakin jatuh cinta. Pasalnya setiap malam selalu dihabiskan dengan penuh cumbu. Hidup Warti bergelimang harta, perhiasan hingga kendaraan mewah tak pernah luput dari penampilannya. Warti yang kini cantik penuh pesona, dengan mudah mendapatkan pria idaman lain. Rian adalah pria beruntung itu. Penyakit TBC telah membuat Alex tak mampu lagi berdiri, sehingga Alex hanya bisa membaringkan tubuhnya di kasur atau duduk di atas kursi roda. Bukannya merawat sang suami, Warti malah bergerilya mencari pria pujaan lain yang lebih kaya dan sehat. Tak peduli anak dan suami yang sakit, Warti tetap eksis dengan para lelaki yang menghubunginya via telepon, dan pilihan Warti jatuh kepada Ryan. Ryan melamar Warti tepat di 40 hari kematian Alex, suami Warti. Bisik tetangga yang cukup badas tak membuat Warti peduli dengan ucapan mereka. Warti semakin menjadi-jadi dengan mengusir bekas mertuanya dari rumah yang dihuni selama ini. Menurutnya itu adalah hak waris dari suami Warti. Akhir cerita, Warti menikah dengan Ryan. Namun kondisi Warti semakin memburuk, membuatnya sering berhalusinasi melihat makhluk-makhluk gaib dari yang berwujud mirip kuntilanak, pocong, pemuda tampan, hingga wanita cantik.
Warti merasa diganggu oleh makhluk halus hingga membuat hidupnya tak tenang dan penuh ketakutan. Warti tak kuasa menahan ini sendirian. Ryan kemudian mengantarkan Warti ke rumah seorang ustadz setelah mendengar semua cerita Warti. Menurut sang ustadz, apa yang dialami Warti tak lain karena ulahnya sendiri yang telah memasang susuk demi kecantikan semata. Ryan kaget mendengar itu. Pasalnya Ryan tak mengetahui sebelumnya. Kekecewaan itu nampak jelas dari raut wajah Ryan. Tanpa berucap, Warti seolah membenarkan semua perkataan ustadz tersebut. Dengan tetesan air matanya yang penuh penyesalan, ustadz itu membantu Warti untuk melepaskan semua susuk yang ia pakai. Namun itu tidak mudah. Setiap kali susuk itu dilepas, Warti selalu kesurupan dan menyerang Pak Ustadz. Setiap kali kesurupan, Warti akan berperilaku seperti hewan, harimau, ular, hingga monyet. Setan-setan ini sudah terlalu lama bersemayam di badan Warti, hingga susah untuk lepas dari Warti. Dan bagian tersulit adalah bagian susuk di kemaluan Warti. Warti pun kesurupan sesosok wanita cantik, mengaku sebagai seorang putri dan tak mau dilepas dari tubuh Warti. Berkat susuk itu, Warti dapat memuaskan hasrat suami atau pasangannya. Bahkan tak jarang suami Warti kewalahan menghadapi permain epik Warti di atas ranjang. Dengan doa dan bantuan Pak Ustadz, akhirnya susuk itu dapat dilepas. Namun di mata laki-laki, Warti sudah tak mempesona dan menarik lagi. Mukanya terlihat lebih tua, kusam kulit yang mulai turun dan dipenuhi jerawat. Suaranya tak lagi mengandung candu bagi kaum pria. Kini Warti hidup normal bersama kedua anaknya. Rasa cinta Ryan seperti hilang seketika setelah kejadian itu.